Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir dan segenap pengurus Takmir Masjid Sunan Derajat, para jamaah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita terus bersyukur kepada Allah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala juga terus memberikan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur kita yang tidak pernah berhenti ini, Allah juga tidak pernah berhenti menambah dengan nikmat-nikmat yang baru, yang insya Allah dan pasti bermanfaat buat kita semuanya. Para jamaah, kalau pada pengajian yang lalu menjelang masuknya bulan Dzulhijjah, kita mengkaji tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Nah, pada kesempatan malam ini ketika kita mau masuk ke bulan baru, tahun baru Hijriah, mari kita sama-sama mengkaji salah satu firman Allah yang terkait dengan bulan kita yang akan kita hadapi, yaitu bulan Muharram. Kalau dalam hitungan bulan Jawa itu bulan Suro, Suro. Antara bulan Arab dengan bulan Jawa itu hitungannya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, cuma nama bulannya kadang sama kadang beda, cuma tahunnya kok beda ya. Kalau tahunnya Hijriah kan 1446, kalau tahun Jawa kan sudah ribuan lagi. Nah, itu percampuran sekaligus asimilasi antara syariat Islam dengan budaya Jawa, itu seperti itu. Baik, firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna, sesungguhnya, iddatasy syuhuri, jumlahnya bulan,
bilangannya bulan, maksudnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu indallahi, di sisi Allah, artinya sudah diatur oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, Itsna asyara syahron, 12 bulan. Ya, ini tidak perlu diotak-atik. Jadi Allah menentukan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Mau bulan atau tahun syamsiah, tahun yang dihitung melalui peredaran matahari, atau tahun qamariyah, tahun yang hitungan bulannya berdasarkan hitungan peredaran bulan, dalam setahun itu 12 bulan. Tidak kurang, tidak lebih. Hanya dalam bulan-bulan tahun syamsiah atau kita menyebutnya Masehi, dan hitungan hari dalam bulan-bulan qamariyah atau kita menyebutnya Hijriyah itu selisih. Kalau dalam bulan-bulan qamariyah jumlah hari itu 30 atau 29. Tidak ada 31, tidak ada 28. Itu yang menerangkan Rasulullah sendiri. Rasulullah pernah menerangkan begini, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Satu bulan itu segini, segini, segini. Artinya 10, 10, 10. 30 hari. Kan Nabi tidak bisa nulis. Kalau kita bisa 30, Nabi tidak bisa nulis. Wasyahru, dan ada bulan lain hakada wahakada wahakada. 10, 10 terus ditahan satu jarinya, berarti 9. Ada bulan yang jumlahnya hari 29. Artinya ini hitungan bulan Hijriyah atau Qamariyah. Tidak ada 31 seperti di tahun Masehi, tidak ada 28 yang khusus bulan Februari di tahun Kabisat katanya itu, seperti itu. Tidak ada. Sehingga hitungan tahun Hijriyah dengan tahun Masehi dalam setiap tahun mesti ada selisih. Kalau tidak salah kurang lebih berapa hari itu selisihnya, selalu bergeser. Silih genjinya itu loh, 11-12 gitu. 11 sekitar itulah, lebih beberapa jam, kadang kurang beberapa jam. Sehingga kemarin itu Ramadan itu bulan apa, kok sekarang maju ya bulan apa? Memang begitu karena ada selisih jumlah hari setiap bulannya. Nah, itu ketentuan Allah, tidak bisa diotak-atik. Sehingga ilmuwan matematika itu membagi lingkaran itu menjadi 360 derajat. Tidak bisa diotak-atik, pembagiannya segitu itu. Membagi garis bujur berapa? 360 juga ya. Bumi itu 360 derajat, dan setiap derajat perbedaan waktunya kurang lebih 15 menit. Sehingga Indonesia ini karena panjang kepulauannya, maka waktunya juga 3 bagian. Itu urusannya wong nom-nom yang begitu-begitu itu ya. Wis gak perlu lapang ngurusi sudut bareng nih derajat, busur macam-macam dan kawan-kawan, itu guru matematika aja lah ya. Jadi inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahron.
Sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan dalam setahun menurut Allah itu 12 bulan. Fi kitabillah, itu sudah di dalam kitab Allah, sudah dari sononya itu ya segitu itu, tidak bisa diubah. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Sejak dulu itu hitungan tahun, bulan, hari, tanggal ya segitu itu. Nah, cuma kan menentukan awal bulannya kadang-kadang beda. Dari 12 bulan itu, minha diantaranya arba'atun, ada 4 bulan yang hurum, disebut arba'atun hurum, 4 bulan yang itu disebut bulan-bulan haram. 4 bulan. Nah, 1 bulan Muharram, kalau mundur dulu, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram. Ini 3 berurutan. Bulan 10, 11, 12. 11, 12, 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada 1 yang mencar, yaitu Rajab. Rajab. Nanti Nabi menerangkan di dalam hadisnya, itu bukan rekayasa ulama, enggak. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang disebut bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan lompat Rajab. Dzulqa'dah, kenapa itu orang Arab punya istilah bulan itu bulan persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Malah kalau yang dari jauh-jauh Indonesia, Dzulqa'dah harus berangkat, kan sudah tidak lagi persiapan, sudah berangkat. Dzulhijjah, bulan orang menunaikan ibadah haji. Nah, baru tahun berikutnya masuk bulan Muharram. Dzalikat dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Ahli tafsir menjelaskan, syariat agama kita itu yang terkait dengan waktu itu ngitungnya adalah bulan-bulan Hijriyah, bukan bulan-bulan Masehi. Itu. Saya ulang, jadi syariat agama kita yang kaitannya itu dengan waktu, khususnya bulan, itu pakai ngitungnya bulan-bulan Hijriyah, jangan bulan Masehi. Apa ibadah kita yang dihitung dengan bulan? Ya, tentu puasa Ramadan. Ada puasa sunnah nanti Muharram. Itu puasa. Jangan puasa kapan? Februari. Enggak. Itu bukan untuk menghitung syariat. Apalagi yang dihitung dengan bulan. Haji ya tentu bulan Dzulhijjah. Iddah, baik iddahnya orang wanita yang mutallaqah ditalak maupun iddahnya wanita yang suaminya meninggal, itu ngitungnya ya bulan Hijriyah, jangan bulan Masehi. Bojone mati kok kapan ya? Februari. Oh, jangan begitu. Nek ngono iddah ya Februari, Maret, 4 bulan 10 hari. Itu ngitungnya bulan Hijriyah. Karena nanti jumlah akhirnya akan beda.
Begitu. Termasuk haulnya orang mau membayar zakat mal. Haul 1 tahun kan? Itu tahunnya tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Itu dzalikat dinul qayyim. Itu adalah aturan agama yang sudah lurus. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini, sampai hari kiamat, syariat itu dihitung dengan bulan-bulan Hijriah. Nah, dulu kita mayoritas orang Jawa kan pakai itu kan, tanggal lahir, tanggal dinopo, Jumat Pahing, tanggal piro 10 Rejeb, gitu aja kan, Rejeb, tahunnya garu, Rejeb, pakai itu dulu kita. Nah, tetapi kemudian dengan perkembangan zaman ada perubahan-perubahan, sekarang sudah jarang dipakai. Ya. Tanggal lahirnya berapa? 10 Januari tahun 2000 misalnya, itu aja. Nah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Fala tadzlimu, maka janganlah kamu menzalimi fihinna, di bulan-bulan haram itu, anfusakum, diri kalian semua. Para ahli tafsir mengatakan sebagaimana ibadah dan amal soleh di 4 bulan haram ini pahala dilipat gandakan, sebaliknya perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram ini juga azabnya dilipat gandakan. Nah, di situ kita yang harus memperhatikan di situ. Karena pahala di 4 bulan ini dilipat gandakan, maka mari kita memperbanyak ibadah amal soleh. Dan karena dosa di 4 bulan haram ini dilipat gandakan, maka kita harus hati-hati, waspada, jangan sampai melakukan dosa di bulan ini sekecil apapun, meskipun juga di bulan lain juga tidak boleh namanya dosa. Tapi di sini dosanya dilipat gandakan. Ini yang harus kita perhatikan. Wa qatilul musyrikina kaffah. Ini hukum perang. Ya, namanya hukum perang kan membunuh. Wa qatilu, dan perangilah al-musyrikina, orang-orang musyrik, kafah, semuanya. Tentu di dalam peperangan itu ada syarat dan ketentuannya, diatur di dalam hukum perang dalam Islam. Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya, kama yuqatilunakum kafah, seperti mereka itu memerangi kamu semuanya. Ada perimbangan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, bahwa Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ini kita tidak bahas di perangnya, karena setiap pagi sore kita juga sudah menyaksikan perang antara Israel dan teman-temannya dengan Iran. Iran sudah dibantu siapa? Belum ya? Iya, baru janji. Kalau Israel kan Amerika sudah membuktikan, sudah ikut terlibat. Ini
ayat yang perlu dan penting kita pahami ketika kurang berapa ini 2 atau 3 atau 4 hari ke depan kita masuk bulan pertama di tahun 1447 Hijriah. Muharram, Safar dan seterusnya sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau di dalam hitungan Jawa ya Suro, Sapar, Mulut dan seterusnya sampai besar ya. Ya Idul Adha itu besar ya, besar. Syawal, Selo besar. Masalahnya kan di selonya itu. Kalau di masyarakat Arab jahiliyah itu bulan yang dihindari itu Safar. Kalau di masyarakat kejawen itu Dzulqa'dah atau Selo. Tidak tahu itu kenapa kok terus turun temurun gitu. Tidak boleh menisbatkan keburukan kepada waktu, kepada cuaca, kepada angin, kepada zaman, itu tidak boleh. Karena Nabi sudah bilang innallaha huwad dahr. Jangan mencela zaman, jangan mencela angin, jangan mencela musim, karena yang menciptakan itu Allah langsung. Mencela zaman sama dengan mencela yang menciptakan zaman. Ya kita semua alhamdulillah sudah paham. Cuma bisane sing gak gelem. Nggih, bisane sing gak gelem iki. Makanya petugas pencatat di KUA itu kan kalau Dzulqa'dah kan pray, tidak ada orang nikah. Tapi kalau Dzulhijjah begini, itu sebelum subuh sudah ada ijab qabul itu ya. Nah, itu. Baik, apa yang harus kita amalkan ketika kita nanti insya Allah ada di bulan Muharram? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati saapi-apike salat ba'dal mafruḍah sakwise salat fardu salatul lail yaiku salat wengi. Dalam Islam ibadah itu kan ada rankingnya. Ada rankingnya, bahkan ditunjukkan perbedaan pahalanya ada. Untuk apa? Supaya kita berusaha untuk mencapai yang terbaik. Sholat sendiri pahalanya 1. Nah, ada yang lebih baik apa? Sholat jamaah, pahalanya 27 kali. Nah, supaya apa? Orang berusaha untuk sholat jamaah. Nah, sholat jumlahnya banyak, macamnya banyak. Yang paling bagus, paling afdal, ya sholat fardu. Nah, di bawah sholat fardu kan banyak sholat sunnah. Dari sholat-sholat sunnah yang paling mepet dengan sholat fardu rankingnya apa? Sholatul lail, sholat malam. Sholat duha bagus. Sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah bagus. Tapi dari sekian banyak yang bagus-bagus itu, yang mepet dengan sholat fardu itu sholat malam. Ini rankingnya yang tertinggi. Sholatul lail.
Jadi jangan sampai kita ini ada orang muslim saking semangatnya sholat malam, subuhnya malah kerinan. Nah, keliru. Wong ini sunnah, yang subuh itu fardu kok diwali. Jadi afdhalus sholati ba'dal mafruḍah sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam waktunya terserah kemampuan. Dan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila auzid alaihi warata qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Salat malam itu waktunya tergantung kemampuan. Yang memang mampu sekali kuat setengah malam, nisfahu tadi, setengah malam dipakai sholat. Mampu tidak apa. Atau sepertiga malam, atau ketika subuh sudah menjelang, sesuai kemampuan. Yang tidak boleh kata Nabi itu adalah hari ini atau malam ini semalam suntuk sholat cok, setelah itu besoknya gak tangi belas. Itu yang tidak boleh. La takun mithla fulan, kata Nabi, ojo koyo arek iku. Karena yakumul lail, wingi-wingi setiap full malam itu sholat, summa tarokal layali, mari ngono gak tangi belas, kelenger. Itu yang tidak boleh. Mampunya 2 rakaat plus witir, monggo. 5 rakaat, monggo. Ajek istiqomah. Tapi kayak bikin pokok rakaat ya, daripada ndak. Wa afdhalus siyami lan saapi-api poso ba'da Ramadan, sakwise poso Ramadan, syahrullah. Ini ulane Allah, syahrullah, bulannya Allah. Jadi di antara 12 bulan tadi ada 4 disebut bulan haram, dan di antara 4 ada yang disebut syahrullah, 1 bulan yang langsung digandeng dengan nama Allah. Alladzi tad'unahul muharram, sing kon ngarani ulan iku ulan muharram. Ya. Sebulan penuh Ramadan itu fardu. Kalau ada yang sanggup sebulan penuh puasa bulan Muharram itu sunnah. Cuma kuat tak setahun lah puasa orang bulan ini. Ramadan saulan, Muharram saulan. Artinya tidak ada tanggal di sini. Sebelum nanti ada tanggal khusus, tanggal-tanggal tertentu. Puasa di tanggal berapapun bulan Muharram bagus. Nah, ini ada istilah syahrullah, bulannya Allah. Kalau ada nama digandeng dengan Allah itu menunjukkan kelebihannya. Misalnya Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasihnya Allah, karena punya kelebihan. Nabi Musa itu disebut Kalimullah, yang pernah omong-omongan langsung dengan Allah. Nah, sahabat tanya, nah jenengan bagaimana ya Rasul? Kalau Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, jenengan apa? Wa ana Habibullah.
aku iki kekasih lebih dari Musa, lebih dari Ibrahim, aku iki Habibullah. Makanya ada pujian itu, ya Habibi, ya Rasulullah. Nah, hadisnya rawahu Muslim. Jadi puasa sunnah di bulan Muharram itu rankingnya di bawah puasa wajib bulan Ramadan. Kinten-kinten tasih sanggup tadi. Bulan Muharram. Nah, ini ada tanggal-tanggal tertentu. Ya, selain dari tanggal 1 sampai akhir bulan itu, puasa bulan Muharram itu semuanya sunnah, ada tanggal-tanggal tertentu yang memang ditekankan untuk kita puasa di bulan itu. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, siyamu yaumi Arafah, poso dino Arafah. Inni ahtasibu, aku arep-arep alallahi marang Allah ayyu kaffira, iso nyepuro, iso ngelebur as-sanatal lati qablahu, setahun sadurunge dina Arafah, wasanatal lati ba'dahu, lan setahun sakwise dina Arafah. Maksudnya fadilah, keutamaan, balasannya orang yang puasa 1 hari Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Wasiyamu yaumi Asyura, ini lan poso dino Asyura. Asyura itu artinya 10, tanggal 10 bulan Muharram, bulan besok ini. Tanggal 10, inni ahtasibu 'alallah, sak temene aku arep-arep nang Allah ayyu kaffira, iso ngelebur as-sanatal lati qablahu, dosa-dosa tahun wingi. Artinya puasa 1 hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram itu fadilahnya bisa menghapus dosa 1 tahun kemarin. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Iku nek posoe ketrimo. Iku nek ketrimo. Nah nek gak ketrimo, kata orang dukun kok nyimut. Itu kalau puasanya bukan hanya puasa perutnya, bukan hanya puasa mulutnya, tapi mata, telinga, tangan, kaki, pikiran. Artinya Allah menerima puasa itu dengan balasan 2 tahun dosa diampuni, setahun dosa diampuni. Nah, para ulama menjelaskan dosa apa yang diampuni dengan puasa. Dosa-dosa yang menurut ayat, menurut hadis itu bisa diampuni jika kita melakukan ibadah, itu dosa kecil, shaghair, tidak termasuk dosa besar.
Kenapa? Karena dosa besar atau kabair itu dimaafkan, diampuni oleh Allah kalau dia bertaubat. Taubatan nasuha. Tanpa taubat, ya dosa besar masih tetap ada. Jadi puasa Arafah, dosa diampuni 2 tahun, itu dosa-dosa kecil no. Masalahnya kan sing cilik sing gede ku apa to bedane? Sing cilik ku sing piye? Sebab amalan dosa kecil tapi dilakukan rutin itu menjadi besar. Nah ini, jadi kita beramal, beribadah itu tidak hanya sekedar mikir fadilahnya, mikir apa khasiatnya, enggak, tapi ibadahnya ini sah apa tidak, itu yang penting. Itu yang penting. Nah, ini puasa Asyura, puasa tanggal 10. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab fikih, puasa di bulan Muharram itu khususnya tanggal 10 ini ada 3 cara para ulama menjelaskan. Cara pertama, puasanya tanggal 10 tok, puasa Asyura. 1 hari saja. Itu yang kualitasnya rendah. Ada yang lebih baik dari itu, puasa 2 hari. Nah, 2 hari itu kapan? Tanggal 10 dan tanggal 9. 9 itu Tasu'a, 10 Asyura. Kenapa kok tanggal 9? Karena awal Nabi datang ke Madinah itu orang-orang Yahudi yang penduduk pendatang di Madinah itu sudah puasa tanggal 10. Nabi tanya, itu kenapa orang-orang Yahudi itu? Karena Nabi kan pendatang juga, tanya kepada penduduk Madinah, kenapa orang-orang Yahudi itu puasa tanggal 10? Dijawab, karena tanggal 10 itu hari kemenangan Bani Israel. Kapan? Ketika diajak Nabi Musa menyeberang laut, mentas dari kejaran Fir'aun itu 10 Muharram. Nah, untuk memperingati, merayakan kemenangan itu, mereka berpuasa tanggal 10. Kata Nabi, lah, aku ini lebih berhak dari Musa untuk memperingati, merayakan kemenangan agama Nabi Allah itu. Tapi supaya tidak sama puasanya tanggal 10 dengan orang-orang Yahudi, tahun depan saya mulai puasa dari tanggal 9. Tasu'a, Asyura. Cuma sebelum sampai ke tahun depan Nabi sudah wafat, tapi sudah mengumumkan. Nah ini yang level kedua, tanggal 10 dan 9. Ibnu Qayyim menyebutkan ada level ketiga, tanggal 9, 10, 11, 3 hari. Tanggal 10-nya karena Asyura tadi, tanggal 9-nya supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Kenapa tanggal 11-nya juga? Iya, 3 hari berturut-turut. Itu menurut Ibnu Qayyim jagani. BBE nentukan tanggal 1 Muharram keliru. Kita ini kan suka keliru menentukan tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan yang keliru, tapi 1 Januari juga tahu keliru. Podo, tahun baru Januari itu podo. Nah,
ketika menentukan awal bulan Muharram itu keliru. Kalau keliru kecepatan 9-10-nya oke. Kalau keliru terlambat 10-11-nya juga kita puasa. Nah begitu. Level pertama Asyura tok. Level naik satu level itu Tasu'a dan Asyura. Level yang ketiga yang paling tinggi itu tanggal 9, 10, 11. Aman kok. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi datang ke kota Madinah. Begitu Nabi datang, faro al Yahud, Nabi itu melihat orang-orang Yahudi tasumu yauma Asyura. Mereka itu puasa pada tanggal Asyura itu 10 Muharram. Faqala, Nabi tanya, "Mahada? Ono apa iki? Kok padha poso Yahudi?" Qalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun sholih." Bahasa kita itu niki niku dina apik ya Rasul. Yaumun sholih, hari baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil. Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel min aduwihim, dari musuh mereka yaitu Fir'aun. Fasomahu Musa. Karena itu Nabi Musa puasa untuk mengingat hari baik ini. Qala fa'ana ahakku bi Musa minkum fasomahu wa amara bisyamihi. Aku ya luwih berhak timbang Musa. Nek Musa wae poso apa maneh aku. Nah, gitu. Sehingga Nabi kemudian menyuruh kaum muslimin untuk juga berpuasa pada hari Asyura dan juga berniat untuk melakukan puasa sejak tanggal 9-nya. Nah, karena itu para jamaah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada ayat yang di awal tadi, apa yang diciptakan Allah di alam semesta ini, hitung-hitungannya itu sudah disesuaikan dengan syariat Allah di dalam hukum-hukumnya. Jadi klop antara sunnatullah dengan sunnah yang dibawa oleh Rasulnya itu sama. Makanya tadi saya katakan di awal, hitung-hitungan waktu di dalam syariat, di dalam fikih itu menggunakan hitungan Hijriah, bukan Masehi atau Miladiyah. Hitungannya bulan Qamariyah. Puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, membayar zakat, menunaikan haji, itu semuanya pakai hitungan Hijriah. Nah, Bapak Ibu yang profesinya dagang, itu ngitungnya zakat haul 1 tahun itu jangan ngitung Januari Februari, nanti telat 2 minggu. Mestinya sudah wajib nunda karena ngitungnya Januari Februari. Nah itu di situ perlu dievaluasi. Baik para jamaah, Bapak Ibu, ini yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan penjelasan surat At-Taubah ayat 36. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, disampaikan, monggo. Yang penting buat kita adalah di bulan Muharram besok ini kita berusaha untuk memperbanyak amal. Yang wajib kita tunaikan dengan sempurna, yang sunnah kita perbanyak. Apakah itu sholat sunnah, puasa sunnah, infak sedekah, maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sosial ya.
silaturahim, menolong orang, membantu orang yang sedang membutuhkan, mendamaikan orang yang sedang berselisih, dan seterusnya. Cukup ini? Oh, nggih. Oh, hari ya, menentukan hari dalam bulan Hijriah itu, pergantian hari itu dari ghurubus syamsi, jadi hari itu dimulai dari maghrib. Maghrib itu pertemuan batas antara selesainya hari yang berlalu dan mulainya dengan hari berikutnya. Makanya ru'yatul hilal kan maghrib, untuk menentukan awal bulan Ramadan, awal bulan itu maghrib itu akhir dari hari, ghurubus syams. Makanya hitungan tanggal di dalam atau hitungan hari dalam bulan Hijriah itu dimulai dari malam. Awal dari hari baru itu malam. Yang sedang diusahakan, iya, itu pergantiannya sama kalender Mas Kevin. Nah, itu sedang diusahakan mencari titik temu. Belum bisa dipakai ya. Mudah-mudahan. Banyak kendalanya, memang banyak kendalanya, termasuk yang menjadi kendala itu adalah kesepakatan negara-negara Mabim ini menentukan derajat untuk bisa hilal disebut tanggal baru itu kan beda. Ada yang ya 0 derajat atau 0,1 sudah tanggal, ada yang 2 dulu, sekarang malah berapa itu? 4 atau 6 itu. Ya, artinya kemungkinannya untuk berbeda lebih luas, lebih terbuka. Nah, itu. Makanya masih tetap diusahakan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, mengubah. Ada mik. Buatan nyampe. Langsung mawon Pak menawi kepireng saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan saya berpuasa memang supaya anak saya, waktu saya menyekolahkan anak saya ke Australia dengan biaya sendiri, saya niat menyekolahkan supaya berhasil tidak sampai terjerumus itu di sana. Begitu berangkat saya puasa sampai 2 tahun kan. Nah itu tidak tahu. Nyatanya tidak berhasil. Alhamdulillah. 2 tahun belum
apakah itu dibenarkan atau tidak oleh Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, saya juga pernah berpuasa waktu anak saya yang lahir menikah 5 tahun ya punya anak. Kemudian saya berusaha ke bayi tabung di Karangmendangan 4 kali yang harus. Kemudian saya mencari info-info dokter yang paling berhasil yaitu dalam hal menangani bayi tabung. Kemudian saya membawa info yaitu suatu dokter di Surabaya Barat, angka keberhasilan tinggi. Kemudian saya bawa ke sana, ternyata 1 kali berhasil. Itu begitu opungnya dimasukkan kepada opung dan tabung itu mendapatkan iman beliau, lalu dimasukkan juga terakhir malam dan ternyata berhasil. Tapi saya waktu itu sudah niat puasa. Kalau nanti berhasil saya puasa selama hamil. Dan saya memang karena berhasil itu saya puasa, tapi tidak sampai 12 bulan. Waktu itu sampai bulan ke-7, karena pada bulan ke-7 saya setelah sholat maghrib pulang itu terus sudah nonton. Saya puasa, saya harus makan obat itu sehingga hanya sampai bulan ke-7 dan memang berhasil bulan 2 itu sekarang masih punya 3 beliau di simpan masih hidup juga. Hidup, jadi itu bisa bermakna apa saja. Tahun-tahun kalau bagaimana baik. Dan cara menjawab itu ada apa tadi? Ternyata memang mungkin simpanannya yang baik. Karena 12 beliau simpan 3 kali itu mau dimasukkan tidak bisa semua. Dalam menjaga mungkin cara penyimpanan atau pengalaman yang dimana mungkin kalau ada mati atau dimana sampai pelakar yang menjadi bisa berada itu berada dan masuk dengan kehidupan yaitu 3 beliau yang baik itu tiap 1 tahun dan juga saya katakan puasa saya ini apakah tidak dibolehkan oleh Allah tidak antara yang puasa yang dari waktu itu dengan yang saya puasa yang menyesuaikan saya 2 tahun terhadapnya itu bahkan ikut beberapa badan yang disesuaikan Islam dan Allah jadi orang bisa ada kuasa seperti itu. Saya malah tertarik dengan ceritanya. Apa tadi pertanyaannya? Yang pertama terkait dengan puasa. Setiap ibadah, baik yang hukumnya wajib atau sunnah, selalu harus ada landasan atau dalilnya. Selama kita melaksanakan puasa itu ada landasan dalilnya, punya dalil syar'i, ya boleh. Artinya puasanya ya dimulai dari subuh, diakhiri maghrib. Puasanya memang tidak makan, tidak minum,
memang tidak jima atau berhubungan suami istri, artinya secara fikih sah. Juga tidak ada kewajiban yang lain yang ditinggalkan karena puasa sunnah. Artinya jangan sampai melakukan ibadah sunnah tapi yang wajib justru ditinggal. Nabi pernah menegur Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini istrinya itu curhat kepada Nabi, ya Rasul, Abdullah itu sawwamun qawwamun. Kalau siang pasti puasa, kalau malam pasti sholat malam. Nah kami ini istrinya nih gak digubris belas, awan yo gak dijemok, bengi yo gak direken. Nah oleh Nabi ditegur yang begitu itu, bukan disuruh ngelereni, bukan disuruh berhenti puasa atau berhenti sholat malam. Kadang yo poso, kadang yo gak poso, gak apa-apa. Kadang yo turu sebagian malam untuk qiyamul lail. Artinya jangan sampai puasa sunnah, karena puasa sunnah justru yang wajib ditinggalkan. Selama dalilnya ada, selama tidak ada yang lebih kuat atau wajib ditinggalkan, puasa insya Allah sah. Yang kedua, tawasul terkait dengan niat tadi ya. Ini kan kaitannya dengan tawasul. Tawasul itu orang melakukan ibadah yang niatnya mudah-mudahan dengan ibadah ini diterima oleh Allah dan Allah memberikan kemudahan kepada saya, kepada orang yang saya maksud, anak, istri dan seterusnya. Itu tawasul. Menggunakan ibadah untuk minta kepada Allah kemudahan. Nah, itu tawasul. Seperti 3 orang yang masuk dalam gua tertutup batu, itu sudah tidak mungkin upaya manusia menggulingkan, membuka batu, itu tidak mungkin. Mereka sepakat untuk bertawasul. Tawasul dengan amalnya sendiri-sendiri. Yang satu birrul walidain, yang satu lagi menghindari zina, yang satu lagi menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin perusahaan untuk menggaji semua karyawannya dengan benar. Ternyata dengan amal-amal itu Allah buka pintu gua itu. Itu boleh dengan amalnya sendiri. Dengan puasa saya, dengan infak saya, dengan silaturahim saya berharap kepada Allah ini. Meskipun tidak boleh ibadah niatnya duniawi, itu tidak boleh. Ya terserah Allah, mau Allah ijabahi atau tidak terserah Allah. Nah yang ketiga tadi nazar ya. Nah, nazar itu orang berjanji kepada Allah untuk melakukan sebuah amal jika mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan atau apa yang diinginkan. Jadi nazar itu ibadah yang diikat dengan mendapatkan sesuatu. Nazar itu ibadah, tapi sering nazar tidak bagus. Itu dawuhnya para ulama. Nazar itu ibadah, nazar itu bagus, tapi sering nazar itu tidak bagus. Di mana tidak bagusnya? Dia akan melakukan sesuatu kalau mendapat sesuatu. Kalau tidak dapat sesuatu, dia tidak akan melakukan itu. Nah, kalaunya itu yang tidak bagus. Pisan pindo, nazar bagus. Terus bola balik nazar ya. Nah, itu tidak bagus. Panjenengan tadi sudah bagus, sudah. Dan nazar itu hukumnya wajib. Amal sunnah tapi sudah dinadarkan menjadi wajib. Saya akan puasa Senin Kemis 2 tahun kalau anak saya lulus.
Nah, Senin Kemis yang asalnya hukumnya sunnah, karena dia sudah nazar jadi wajib bagi dia. Karena dia sudah berjanji kepada Allah. Nah, karena ada 2 tahunnya tadi itu. Nah, itu tentang nazar. Nazar tidak boleh kepada sesuatu yang wajib, tidak boleh. Nanti kalau anak saya sehat, saya akan sholat subuh terus di masjid. Tidak boleh, memang sholat subuh itu wajib kok pakai dinazarkan. Tidak boleh. Wis ngono iku hukume. Nah, itu. Insya Allah baik semua. Adik baik semua insya Allah. Mudah-mudahan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi? Cukup ya. Baik. Para jamaah, mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.